Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arstio Dewi Pratama. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari memori komputer. Ya, silakan disimak. Semoga bermanfaat. Dari sekian banyaknya komponen, memori komputer adalah perangkat penting untuk menyimpan dan menganalisis data. Memori dapat dibilang sebagai komponen vital karena berperan menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Memori sendiri dikategorikan oleh sistem komputer berdasarkan tujuan dan kegunaan berbeda. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna. Komponen ini menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Melansir dari Java Point, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen, bagian-bagian kecil disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Dan kembali lagi, jadi cukup ini ya, kalau kita lihat sebenarnya cukup. Kerja memori komputer. Cara kerja memori komputer, oke. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecah informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kalian tentu pernah mendengar kata byte. Byte ini adalah kumpulan informasi yang ada di dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat yang berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori merupakan kapasitor dan transitor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transitor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat, penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory atau RAM akan memulai operating system dan hard drive sehingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa menjadi lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang yang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fitur-fitur dari memori komputer. Ada beberapa fitur dari memori komputer, antara lain lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam, atau internal, atau di luar. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya, memori utama, cache, dan register.
Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD tape, dan lain sebagainya. Nomor 2, kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Tidak bentuk heap, dia dengan 10. Fitur-fitur selanjutnya ada unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada external memory, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal akan berbentuk blok. Selanjutnya ada kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal akan berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, akan semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Selanjutnya ada metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Ada beberapa metode akses yang dimaksud, antara lain 1. Associative Access Method atau merupakan jenis memori yang memaksimalkan kerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Selanjutnya ada Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Selanjutnya ada Random Access Method, merupakan metode yang digunakan akses data pada memori dilakukan secara acak. Selanjutnya ada Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis memori komputer. Ada banyak jenis memori komputer. Silakan disimak. Ya, berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. 1. Primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis 1 ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantara lain yakni 1. RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Nomor 2 yaitu ROM. Sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Ya, selanjutnya ada memori sekunder. Merupakan media penyimpanan permanen yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Jenis 1 ini dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang,
Namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut adalah beberapa contohnya. Ada hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen, meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan, sehingga dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Selanjutnya ada USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip yang berbentuk sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Selanjutnya ada compact disk. Compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya seperti penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, sistem operasi, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Selanjutnya ada cache. Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kalian temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memory juga sering disebut dengan memori CPU. Selanjutnya ada register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yaitu 16, 32, atau 64 bit. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori sekunder yang terbaru, yaitu SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD adalah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatile memory sebagai media penyimpanannya dan tidak menggunakan piringan magnet seperti hard disk konvensional. Baik, selanjutnya komponen SSD. Sama seperti perangkat keras lainnya, SSD adalah media penyimpanan yang juga memiliki komponen penyusun penting, antara lain 1. Controller. Komponen pertama dari SSD adalah controller. Komponen ini berfungsi sebagai pengontrol dalam menyediakan fitur antarmuka tingkat perangkat SSD dan juga mengeksekusi firmware. Selanjutnya ada addressing. Berikutnya adalah addressing. Komponen SSD ini merupakan logika yang berfungsi untuk menjalankan pemilihan di seluruh komponen memori flash. 3. Flash memory. Komponen selanjutnya yaitu flash memory. Biasanya komponen ini digunakan oleh pabrik-pabrik besar untuk pembuatan SSD karena dibandingkan dengan bahan DRAM, komponen tersebut memiliki harga dan bahan yang lebih murah. Selanjutnya ada data buffer. Komponen data buffer atau cache merupakan RAM yang memiliki kecepatan tinggi. Biasanya komponen tersebut digunakan untuk mencocokkan kecepatan dan peningkatan throughput data. Selanjutnya fungsi SSD. Utamanya fungsi SSD adalah membaca, menulis, serta memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen, bahkan tanpa daya.
Selanjutnya adalah manfaat SSD. Ada beberapa manfaat SSD, yaitu satu, untuk bisnis. Salah satu bidang yang terbantu dari SSD adalah bisnis. Dalam bisnis pastinya mereka bekerja dengan data dengan jumlah besar, sehingga dengan kemudahan tersebut suatu perusahaan atau bisnis biasanya membutuhkan SSD untuk mempercepat akses karena bagi mereka kecepatan transfer file dinilai penting. Selanjutnya mobilitas. Manfaat SSD berikutnya untuk mobilitas. SSD memiliki kebutuhan daya yang rendah dan tahan terhadap guncangan, sehingga demikian menggunakan SSD bisa meminimalisir kehilangan data sehingga cocok digunakan bagi mereka yang mobilitasnya tinggi. 3. Gaming. Bagi seorang gamers, manfaat SSD juga sangat penting. Biasanya komputer yang digunakan untuk bermain games membutuhkan peralatan tambahan yang relatif mahal untuk menghasilkan performa game yang berkualitas tinggi. Keempat, server. Pada server perusahaan, SSD bermanfaat untuk mempercepat dalam melayani kebutuhan komputer atau laptop klien. Selanjutnya adalah cara kerja SSD. Cara kerja SSD adalah membaca dan menulis data ke chip memori flash. Maaf. Yang saling berhubungan. Chip memori flash ini biasanya terbuat dari silikon. Pembuatan SSD akan menumpuk chip dalam kotak untuk menghasilkan kepadatan yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis SSD. Jenis SSD ditentukan dalam 3 faktor, yaitu ukuran, fisik, jenis, dan koneksi interface, dan luas ruangannya. 1. NVMe. Jenis SSD yang pertama adalah NVMe. NVMe merupakan jenis SSD generasi terbaru yang menggunakan slot M.2 NVMe, menggunakan bus yang digunakan PCIe dengan kontrol NVMe. Ukuran fisik NVMe juga cukup bermacam-macam, namun memiliki panjang tetap yaitu 22 mm. Kecepatan jenis SSD ini bisa mencapai batas maksimal 3200 Mbps. Selanjutnya SATA. SATA adalah jenis SSD yang memiliki kecepatan transfer data maksimum hingga 6 Gbps. SATA termasuk jenis SSD paling rendah dalam hal performa karena menggunakan antarmuka, sama seperti hard drive. SSD berbasis SATA ini memiliki kelebihan dalam hal bandwidth 3 kali cepat, 3 hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan hard drive spinning disk. 3. PCIe. PCIe adalah salah satu jenis SSD yang memiliki performa lebih baik dibandingkan SSD berbasis SATA. Spesifikasi format yang digunakan SSD PCIe dikelola oleh PCI Special Interest Group. Selanjutnya adalah M2 card. M2 card adalah satu jenis SSD yang memenuhi spesifikasi M2. Awalnya nama SSD ini adalah Next Generation Form Factor, namun kemudian diganti menjadi M2 SSD. M2 card memiliki dimensi 2280 dengan lebar 2 mm dan panjang 80 mm.